selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan edisi 10 Februari tahun 2022. Nas yang akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-34. Di bawah judul perikop ke Antiokhia di Pisida. Bapak Ibu bisa membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih hari ini Tuhan memberkati kehidupan kami. Hari ini Tuhan telah memberikan kami berkat dan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami seperti biasa. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu, hati dan pikiran kami boleh tertuju dan fokus akan kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan iman percaya kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Tema renungan malam kita pada malam hari ini yaitu janji keselamatan dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita sering sekali berjanji, atau kita sendiri yang berjanji atau orang lain yang berjanji kepada kita. Terkadang janji tersebut bisa kita tepati atau juga tidak kita tepati, atau oleh berbagai hal sebab atau berbagai alasan ya, hingga kita tidak menepati janji-janji tersebut. Nas yang diperhadapkan bagi kita pada malam hari ini dalam renungan malam kita yaitu berbicara tentang Rasul Paulus yang pada saat itu melaksanakan perjalanannya ke Antiokhia di Pisida, di mana pada saat itu pada hari Sabat di Antiokhia mereka berkumpul. Pada saat orang-orang itu berkumpul, pejabat-pejabat yang ada di Antiokhia memberikan kesempatan kepada siapa yang mau memberikan pesan, wejangan atau nasihat untuk orang yang ada di Antiokhia, untuk membangun dan juga menghibur orang-orang Antiokhia. Tentu kesempatan yang demikian tidak akan disia-siakan oleh Paulus. Tentu kesempatan yang demikian merupakan sebuah kesempatan yang sangat berharga. Bagaimana ia bangkit dan kemudian ia juga berkesempatan memberikan wejangan atau memberikan sebuah ajaran kepada orang-orang yang ada di Antiokhia. Apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang Antiokhia pada saat itu? Yang pertama, informasi atau yang disampaikannya kepada mereka adalah bahwa ia mengatakan bahwa bagaimana para pemimpin dan juga penduduk yang ada di Yerusalem tidak mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Tentu tidak hanya sampai di situ. Dia juga memberikan gambaran atau penjelasan mengenai Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ia menceritakan kisah Yesus yang menderita, dianiaya, meskipun orang-orang tidak menemukan kesalahan Yesus yang fatal, atau orang-orang tidak menemukan alasan yang signifikan mengapa orang menganiaya Tuhan pada saat itu. Orang-orang tetap saja pada pendirian, orang bersikap bersikeras tetap pada pendirian mereka ingin membunuh Yesus dengan cara menyalibkan Ia. Itu adalah sebuah cerita yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Antiokhia. Tentu ceritanya tidak sampai di situ saja.
Rasul Paulus juga menyampaikan cerita bagaimana karya Allah di balik peristiwa yang demikian. Rencana Allah lebih indah dibandingkan tindakan-tindakan orang yang memusuhi Yesus dan juga membenci Yesus. Allah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dengan demikian, orang-orang menjadi percaya. Dan kita melihat banyak orang yang mengikuti Yesus. Dari Galilea ke Yerusalem, orang mengikuti Yesus. Karena orang melihat apa yang sedang terjadi. Peristiwa itu mereka saksikan, mereka lihat karya Allah yang sungguh sangat luar biasa. Apakah Allah membenci orang-orang yang membenci Yesus? Tentu tidak. Tetapi memberikan sebuah peringatan bahwa jangan hidup larut dalam kesalahan, dalam dosa, atau cepat-cepat menghakimi kehidupan orang lain. Tetapi di sini juga kita melihat bahwa melalui peristiwa yang demikian ada tentu pesan-pesan yang juga yang disampaikan. Yang pertama bahwa adalah kita melihat ini adalah tujuan dari khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus itulah supaya orang-orang yang ada di Antiokhia menerima Yesus Kristus dan mempercayai tentang kabar keselamatan ini. Mereka akan terbebas dari bahaya yang mengancam mereka, yakni dari kesalahan dan dosa-dosa mereka. Ini adalah sebuah poin bagaimana cara Rasul Paulus membangun dan juga menghibur jemaat yang ada di Antiokhia, yaitu dengan cara menyampaikan tentang kabar keselamatan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang percaya. Janji itu dia penuhi dalam diri Tuhan Yesus, di dalam Tuhan kasih setia yang teguh itu disediakan bagi kita. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan bukti agung bahwa Dia adalah anak Allah yang diteguhkan, yang telah dituliskan di dalam kitab Mazmur pasal yang kedua, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ini mau dikatakan kepada kita bahwa apa yang terjadi merupakan sebuah penggenapan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah mendengarkan tentang kabar keselamatan, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, yang kita lakukan adalah berusahalah hidup dalam damai. Berusahalah untuk hidup dalam kasih. Berusahalah menjadi saksi yang asli, jujur, benar dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang berbuah di dalam kasih. Bersukacita senantiasa menerima kebenaran firman Tuhan. Dan juga berusaha hidup damai dengan orang lain. Hendaklah kita bisa berbuah demikian karena kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Janji Allah bukan janji yang tidak ditepati. Janji Allah bukan janji lupa atau tidak ingat. Tetapi janji Allah adalah janji yang ditepati. Janji yang betul-betul digenapi. Itu adalah merupakan sebuah janji keselamatan yang berasal daripada Allah. Tidak hanya sekadar janji palsu, janji bohongan. Tetapi ini adalah sebuah janji kebenaran, kejujuran berasal daripada Allah. Oleh sebab itu, kita diajak untuk senantiasa bersukacita menerima keselamatan yang berasal daripada Allah. Karena tanpa keselamatan yang berasal dari Allah, kita tidaklah bisa berbuat apa-apa di dalam dunia ini. Jangan pernah menyombongkan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Kalau kita menerima pengajaran atau menerima kebenaran firman Tuhan, jangan hanya pada diri kita saja, tetapi kita juga bisa berbagi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, yang sudah berbagi kepada orang-orang yang ada di Antiokhia, supaya orang-orang yang ada di Antiokhia bisa pada saat itu menerima tentang kabar keselamatan. Ini untuk membangun, bahkan untuk menghibur rohani kita yang kerdil. Supaya rohani kita tetap terus dipupuk. Sehingga juga bisa menghasilkan buah-buah. Nah,
tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah-buah yang lain. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas suara kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah menjanjikan tentang keselamatan kepada kami. Kiranya Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami bisa boleh bersyukur menerima janji keselamatan, dan juga sadarkan kami Tuhan, supaya dalam menerima keselamatan ini kami tetap terus hidup dalam kedamaian, hidup dalam kasih, hidup dalam kesabaran, hidup dalam kelemah lembutan, dan kami senantiasa bersukacita menerima suara kebenaran firman Tuhan yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Dan Tuhan, mampukan kami supaya kami tetap hidup dalam pertobatan, mengakui segala kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada Tuhan, dengan berbagai keadaan kami, dengan berbagai apa yang kami alami, suka duka yang kami rasakan. Tuhan, merangkul kami di saat kami merasa sendiri. Tuhan, menguatkan kami di saat kami merasa berbeban berat. Tuhan, Tuhan ada di pihak kami sehingga kami khawatir, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menjadi kawan setia dalam hidup kami. Tuhan hadir sebagai dokter di atas segala dokter, yang memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh memulihkan keadaan mereka. Dan juga Tuhan, pada saat ini kembali kami diperhadapkan dengan suasana pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan beserta dengan kami, supaya kami dimampukan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan kami, menjaga imun kami Tuhan. Dan terlebih-lebih kami selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, supaya kami tetap mendisiplinkan diri kami untuk kami dapat terus mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan sehingga Tuhan kami juga dijauhkan dari segala sakit penyakit yang ada. Dan kami mohon Tuhan, oleh pertolongan Tuhan saja, kiranya penyakit COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan ada di pihak kami yang menjaga dan melindungi kami. Dan Tuhan, banyak kami doakan, kami yakin dan percaya Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Pada malam hari ini kami ingin beristirahat, kami ingin tidur. Biarlah Kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh menjaga, melindungi kami, dan juga membangunkan kami besok pagi dengan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.